hambatan apa yang harus diatasi, dan apakah mereka telah membuat pengorbanan pribadi. Dan sejauh mana faktor kewanitaan berpengaruh pada ini semua. Kami berharap mengetahuinya dalam 1 jam ke depan. Nah, sekarang saatnya untuk memperkenalkan pembicara hari ini. Yang pertama saya mau memperkenalkan adalah Sylvia Pratiwi. Sylvia adalah seorang ahli mikrobiologi. Penelitiannya difokuskan pada pemahaman bagaimana mikroba atau mikroba inang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Sylvia adalah pengajar di Departemen Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dalam posisi ini, Sylvia mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengajar berbagai mata kuliah. Sylvia juga menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Farmasi dan menjadi Liaison Officer Kolaborasi Penelitian Bersama dengan Fakultas Sains Universitas Leiden. Lahir di Surabaya dan menempuh jalan pendidikan tinggi di Universitas Udayana untuk S1 di bidang biologi, S2 di UGM di bidang bioteknologi, dan meraih S3 di Universitas Leiden tahun 2015 di bidang mikrobiologi. Hebat sekali. Yang kedua, Santi Kawagam pernah berpraktek hukum di sebuah firma hukum komersial swasta di Jakarta dan telah menangani banyak kasus lintas batas dan transaksi komersial. Santi belajar hukum di Universitas Hasanuddin, Indonesia, tentu saja, dan memperoleh gelar Master of Laws LLM di bidang hukum internasional dan perbandingan dari Universitas of Pittsburgh dengan predikat cum laude. Santi menyelesaikan PhD-nya di Van Vollenhoven Institute di Leiden Universitas Law School pada tahun 2020, tahun lalu. Tesis doktoralnya berjudul Bagaimana Pengacara Memenangkan Konflik Tanah untuk Perusahaan, Strategi Hukum, dan Pengaruhnya Terhadap Rule of Law di Indonesia. Santi mendirikan Stichting Social Legal Consulting, sebuah yayasan, pada tahun 2019, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan Indonesia dalam kasus-kasus biasa seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan perselisihan perumahan. Saat ini, Santi mengerjakan jurnal artikel berdasarkan penelitiannya dan menyiapkan proposal penelitian tentang hukum suksesi. Berikutnya Nuransia Yanuar memperoleh gelar doktor di bidang linguistik dari Universitas Leiden pada tahun 2019 setelah memperoleh gelar S1 dengan predikat cum laude di seksi bahasa Inggris di Universitas Brawijaya dan gelar S2 di bidang linguistik dari University of Ohio. Penelitian di Leiden menghasilkan sebuah deskripsi dan analisis linguistik yang menyeluruh tentang bahasa Walikan Malangan atau Boso Walikan ya. Ragam bahasa sehari-hari yang dituturkan di Malang, Jawa Timur. Dia telah banyak menerbitkan tentang praktek bahasa remaja yang dituturkan di Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dialektologi persatual, bahasa Inggris dunia, dan terjemahan di antara topik-topik lainnya. Nuransia telah mengajar berbagai kursus di Malang, Leiden, dan Den Haag, dan sekarang menjadi anggota fakultas di Universitas Negeri Malang. Last but certainly not least, Astri Kusumawardhani menempuh pendidikan S1 dalam ilmu dan teknologi farmasi di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Saat itu Astri mulai tertarik dengan bidang bioteknologi dan memotivasi Astri untuk melanjutkan S2 di bidang bioteknologi farmasi di Sekolah Farmasi ITB. Dengan beasiswa dari LPDP, Astri diterima di Institut Biologi Universitas Leiden untuk penelitian S3 tentang topik bakteri toleran pelarut yang baru ini dengan sukses diselesaikan. Selain kesibukannya sebagai peneliti, ia juga berhasil menikah belakangan ini. Dia mungkin bisa memberitahu nanti bagaimana hal itu bisa terjadi dan tantangannya pada zaman pandemi sekarang ini. Terima kasih untuk mendengarkan introduksi dari 4 pembicara hari ini. Dan saya langsung terjun ke pertanyaan. Thank you Renzi, Santi, dan Astri, Sylvia untuk bergabung di webinar ini. Yang ingin saya tahu, sebetulnya kalau saya lihat latar belakang masing-masing itu sangat impressive buat saya. Dan apa sebetulnya menjadi motivasi untuk menempuh jalan pendidikan tinggi.
apakah itu pilihan sendiri, apakah ada dukungan dan dukungan dari siapa, dan sebetulnya apa ada tantangan dan rintangan. Mungkin saya mulai dengan last but not least, Ibu Sylvie. Bagaimana Ibu Sylvia memutuskan untuk menempuh jalan pendidikan tinggi? What is your story? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ceritanya pada dasarnya karena saya berkiprah bekerja di lingkungan pendidikan di universitas yang otomatis menuntut pengajar untuk selalu menimba ilmu. Jadi setelah untuk bisa mengajar mahasiswa undergraduate, kita harus punya setidaknya gelar master. Kemudian untuk bisa mengajar master students, mahasiswa S2, otomatis kita harus punya gelar yang lebih tinggi. Jadi tentu itu ada tuntutan pekerjaan khusus untuk terus bisa mengambil studi lanjut. Nanti kalau sudah dokter seperti ini ada tuntutan lagi. Jadi bagaimana kita bisa meraih profesi guru besar misalnya. Jadi itu sudah tuntutan lingkungan pekerjaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebetulan waktu itu juga ada tawaran dari beasiswa Dikti waktu itu. Pertama kali dibuka beasiswa untuk dosen, baik PTS maupun PTN, jadi perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk meraih pendidikan lanjut di luar negeri. Jadi itu juga saya ambil kesempatan itu, dan saya sengaja memilih Leiden University karena kebetulan topik penelitiannya sesuai dengan yang saya inginkan. Kontak dengan profesor di sana sangat-sangat mudah, sangat lancar, sangat didukung, dan kemudian alasan lain kenapa saya memilih Leiden yang notabene di Belanda, karena saya pengen sekalian jalan-jalan. Jadi saya ingin studi tapi sekaligus bisa jalan-jalan. So work hard but also having fun. So ya, kalau misalnya saya ambil di Jepang misalnya, saya tidak mengecilkan Jepang, tentu Jepang juga bagus, tapi saya pikir kalau saya 4-5 tahun studi S3 di sana, maka 4-5 tahun saya hanya ngoprek-ngoprek Jepang saja, tapi kalau di Eropa saya bisa kemana-mana. Itu antara lain pilihannya Belanda dan kenapa di Leiden. Dan kenapa saya harus S3 waktu itu ya, ambil dokter. Itu yang melatar belakangi. Tadi ada pertanyaan tentang hambatan atau apa, atau itu masih nanti? Kalau hambatannya banyak ya, jadi tidak, misalnya dalam segi beasiswa juga terbatas. Ada kendala di ekonomi, tentu keterbatasan dana dari pemerintah, dan kadang-kadang kita harus baik-baik untuk mengatur keuangan. Itu satu. Kemudian kedua, harus berpisah dengan keluarga, terutama anak waktu itu. Tapi untungnya ada support yang sangat besar dari keluarga, terutama dari ibu saya, sehingga saya bisa menitipkan anak ke ibu saya, meskipun kalau dipikir-pikir itu secara emosi tidak tergantikan ya. Jadi sampai sekarang pun masih ada perasaan bersalah telah meninggalkan anak selama 5 tahun ya. Tapi itu adalah harga yang memang harus bisa dibayar. Maaf, saya jadi emosional. Tapi itu adalah harga besar yang memang harus dibayar. Karena kita juga tidak mungkin membawa anak waktu itu untuk ikut ke Belanda, karena beban studi juga cukup besar, beban ekonomi. Jadi ya ada pilihan-pilihan yang memang harus dikorbankan dan harus dipilih. Itu dari saya. Jadi memang ada pengorbanan, tapi yang paling penting juga ada lingkungan yang mendukung. Kalau tanpa lingkungan yang mendukung juga ya susah untuk mencapai. Betul. Saya beruntung karena ada keluarga yang sangat-sangat support waktu itu, sehingga saya bisa dengan aman menitipkan anak dengan keluarga, dengan orang tua, dan saya juga bisa tenang studi di Belanda, tidak kepikiran apa-apa, tidak khawatir. Ya.
Sorry tadi agak Ada lemot sempat internetnya, tapi ya, ya. Jadi dukungan dari keluarga sangat-sangat penting, dari lingkungan sekitar. Ya. Kalau mau tanya ke Nurencia, yang mendorong Renci untuk ambil pendidikan tinggi, apakah itu sudah biasa atau memang harus berjuang untuk bisa menempuh mulai dengan S1 dan selanjutnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Marik. Jadi kalau kenapa studi sampai S3 itu mungkin alasan yang pertama itu hampir sama dengan Bu Sylvie ya. Jadi karena profesi saya adalah dosen, itu memang sudah jadi tuntutan untuk S2, kemudian S3, dan nantinya juga guru besar dan lain sebagainya. Jadi menuntut ilmu setinggi mungkin itu sudah tuntutan dari profesi ini. Kalau dari sisi keluarga, ini tadi Bu Sylvie sempat sangat mengharukan sekali ya, itu ceritanya. Jadi saya jadi ingat ketika saya kecil itu sebenarnya keinginan untuk studi lanjut itu sudah ada karena ibu saya itu juga menuntut ilmu waktu itu S2 sampai ke Inggris gitu. Jadi ketika itu juga tidak mungkin beasiswanya mengajak saya karena saya masih kecil dan mahal sekali biayanya. Jadi saya ditinggal di Malang gitu hanya dengan adik, kemudian ayah saya dan nenek gitu, nenek kakek. Jadi ada supporting system lah ya. Tapi memang itu membuat saya jadi termotivasi sejak kecil. Jadi kenapa sih mama kok sampai tega gitu meninggalkan anak-anaknya dan suaminya gitu sendirian menuntut ilmu di negara yang jauh sekali. Nah, orang tua memberi pengertian bahwa ya ilmu pengetahuan sangat penting dan mama memang harus pergi gitu, nggak apa-apa nanti kamu di sini sama keluarga, nanti ketika mama pulang, mama akan menjadi orang yang lebih baik, kemudian punya ilmu yang bisa disumbangkan untuk universitas, untuk negara, dan lain sebagainya. Jadi, oh ternyata gitu ya, walaupun ya perih gitu waktu itu sebagai anak-anak nggak ngerti ya maksudnya apa sih gitu, tapi ternyata itu bisa jadi motivasi saya sejak SMA, kemudian S1 tuh sudah pingin pokoknya harus sekolah setinggi mungkin sampai ke luar negeri, seperti itu. Jadi memang motivasi datang dari keluarga ya, kalau bisa dibilang di awalnya gitu Pak. Jadi ya once again harus ada sistem yang mendukung juga pilihan untuk studi ke luar negeri kalau itu kan lebih memudahkan. Tapi memang jelas juga ada pengorbanan, apalagi kalau sudah berkeluarga dan kan meninggalkan social system yang sudah terkenal di Indonesia untuk studi di luar negeri. Mau tanya ke Astri, kalau Astri lihat kembali, would you have made the same choices? Apakah kalau lihat ke belakang, apakah akan ambil pilihan yang sama untuk ambil studi di luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi? Ya, definitely, pasti. Saya kira saya akan tetap mengambil pilihan yang sama, tetap pergi ke luar negeri. Kalau untuk saya dibanding saya dari awal bukan berprofesi sebagai dosen. Setelah master saya memikirkan apa yang selanjutnya saya mau lakukan, apa saya mau jadi dosen atau saya mau jadi peneliti atau saya mau jadi kerja di industri seperti itu. Namun waktu itu saya pikir dari apa yang sudah saya lakukan selama kuliah, dari magang atau dari jadi asisten dosen dan lain sebagainya, saya kira yang paling saya sukai pertama-tama adalah melakukan penelitian. Jadi saya pikir, wah selanjutnya ini saya ingin menjadi peneliti. Tuh, kemudian bagaimana supaya saya dapat berkompetisi sebagai peneliti, saya kira salah satunya adalah mengambil pendidikan tinggi di luar negeri. Dan sampai saat ini saya kira saya tidak pernah menyesalinya ya, karena ini merupakan suatu adventure, suatu petualangan buat saya. Selain kerja di luar negeri, meneliti di luar negeri, banyak fasilitas yang kita bisa dapat di luar negeri, terutama kalau bidang sains, fasilitas penelitian ini sangat-sangat penting. Juga saya kira suatu pengalaman yang berharga adalah
belajar untuk tinggal dan bekerja dengan orang-orang yang berbeda dengan orang Indonesia. Culture-nya sangat berbeda seperti itu. Jadi saya kira ini semua merupakan pengalaman yang sangat berharga dan menarik, dan kalau saya diberikan pilihan lagi, saya akan memilih tetap ke luar negeri untuk belajar. Dan ketemu suami juga ya, itu juga penting. Kalau mau tanya ke Santi, kalau di Indonesia biasanya kan orang tuanya they want the best for the children. Jadi di semua kalangan lapisan masyarakat, orang tuanya selalu ingin bahwa anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi. Tapi kadang-kadang mereka juga pengen bahwa anaknya menjadi dokter atau advokat, karena itu kan ya dianggap bahwa itu paling bagus kalau menjadi advokat atau dokter. Santi memang masuk ke legal studies itu memang atas dorongannya orang tua atau memang Santi sendiri yang memutuskan untuk ambil hukum? Tadinya kalau dari orang tua saya, mereka cuma bilang ya, either jadi dokter atau jadi pengacara. Tapi karena saya tidak bisa matematika dan tidak bisa fisika, jadi saya coba belajar hukum. Ya, tapi memang kalau dari orang tua saya, memang pendidikan paling utama karena kakek saya dulu guru. Tapi buat mereka tidak penting kalau pendidikan itu harus di luar negeri. Apalagi katanya karena saya perempuan, jadi lebih bagus perempuan itu dekat dengan keluarga. Jadi waktu itu agak sulit, soalnya saya dari S1, saya segera pengen ke Trisakti, saya kepengen ke Jakarta. Nah, tapi setelah semester pertama, ayah juga kesulitan, dia bilang, wah kenapa di sini ada Unhas juga bagus. Akhirnya saya pindah, dan waktu itu dia memang janji, nanti kalau S2 kamu boleh ke luar negeri. Dan memang benar, soalnya kalau sebagai belajar hukum, kalau tidak mengerti hukum Indonesia, memang kita tidak punya dasar lagi untuk bekerja atau kembali ke Indonesia. Saya ada contoh waktu saya masih juga kecantum untuk salah satu yayasan yang lain di Indonesia untuk memberi beasiswa khususnya ke perempuan yang di daerah. Kadang-kadang mereka dapat beasiswa tapi dilarang sama orang tuanya pergi ke luar negeri karena harus menikah dulu. Jadi masih persepsi bahwa untuk perempuan yang belum menikah ya harus menikah dulu, dan kalau menikah biasanya udah tidak bisa lagi dapat izin dari suami untuk ke luar negeri. Apakah itu masih gejala yang terjadi di Indonesia, bahwa sebetulnya perempuan masih dilihat sebagai ibu rumah tangga dan masih kadang-kadang kesempatan mereka untuk ambil pendidikan tinggi masih terbatas, walaupun access to education is quite well regulated in Indonesia, tapi dari dorongan dari lingkungan malah menghambati. Maybe I'll start again with Ibu Sylvia. Sylvia, what is your perception about this? Menurut saya pengaruh kultur dan bagaimana kita dibesarkan di lingkungan itu sangat-sangat memegang peranan penting pada keputusan mengambil studi lanjut atau tidak. Karena beberapa tempat di Indonesia masih budaya patriarki masih sangat tinggi. Jadi menurut pendapat suami terutama itu masih tinggi. Jadi kalau suaminya tidak, apalagi kalau beasiswanya tidak mendukung untuk bisa satu keluarga, misalnya kalau sudah punya anak terutama studi di luar negeri gitu. Jadi harus terpisah antara ibu dengan suami dan mungkin dengan anak-anak. Jadi itu merupakan satu kendala tersendiri. Jadi mau tidak mau akhirnya diambil. Ya, kalaupun harus mengambil studi itu tidak di luar negeri, paling di Indonesia, di dalam negeri gitu. Karena ada juga saya memiliki
teman yang pengalaman juga waktu studi lanjut harus berpisah dengan sang suami, dan ini ada masalah dengan keluarga akhirnya karena terpisah ini. Jadi dia seperti sudah tidak mau lagi untuk mengambil studi lanjut, apalagi kalau harus keluar kota dan harus terpisah dari suami. Nah, itu juga satu kendala dan trauma tersendiri untuk teman saya itu. Jadi ini nyata gitu. Jadi mungkin kalau di kota-kota besar yang latar belakang lingkungan, kemudian pendidikan keluarga, terutama pendidikan orang tua ya, bagaimana orang tua memberikan dari awal, dari dini, usia dini, persepsi bahwa pendidikan tinggi itu penting dan tidak terbatas oleh gender, artinya perempuan juga bisa maju sama seperti laki-laki. Nah, itu sangat mempengaruhi keputusan kita sebagai wanita, apakah kita mau ambil studi lanjut ke luar negeri terutama, atau mengambil studi setinggi-tingginya, dan itu bisa menjadi bargaining position kita jadi lebih tinggi ya kalau dengan suami terutama. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut dan memiliki latar belakang atau alasan kenapa kita perlu untuk terus studi lanjut dan ke luar negeri. Jadi kita bisa memberikan pengertian dan pemahaman, terutama apabila suami tidak memiliki pemahaman yang sama. Jadi ya latar belakang itu yang sangat mempengaruhi. Tapi itu memang terjadi. Itu memang ada. Jadi faktor kebudayaan itu juga sangat mempengaruhi kemungkinan untuk perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ya. Kalau saya tadi baca ini introduksi dari Santi kan punya pengalaman S1 di Indonesia, S2 di Amerika, S3 di Belanda. Menurut Santi ada perbedaan yang mencolok di kalangan akademisi dalam hal kesetaraan gender dan emansipasi wanita di antara tiga negara ini? Ya. Banyak sekali. Mungkin kalau dibandingkan Amerika dengan Belanda agak kurang, lumayan mirip. Tapi kalau dibandingkan Indonesia dengan Amerika dan Belanda itu agak ya jauh sekali ya. Apalagi mungkin kalau soal hukum, soalnya formalitas kan itu penting sekali dalam hukum. Jadi kebanyakan akademisi-akademisi yang sudah senior, yang laki-laki itu ya kita harus ya berbicara dengan sangat sopan, hormat. Kalau di Amerika masih kita harus saya masih harus manggil profesor siapa gitu. Meskipun bisa lebih friendly ya, tapi di Belanda yang sangat-sangat kita sepertinya sejajar begitu. Mungkin juga karena S3 di Belanda ya, jadi saya sudah berkembang lebih banyak secara intelektual waktu itu. Jadi profesor saya di sini di Belanda, dia juga menerima kalau saya bilang saya tidak setuju, itu bukan begitu, dia juga dengar. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa seperti itu. Ya, saya rasa memang ada persepsi budayaan juga yang penting karena dari segi ada 5 dimensions of ada 5 cultural dimensions yang dibuat Geert Hofstede, dan salah satu adalah bahwa kalau Indonesia kan menjadi kebudayaan kolektif dan power distance cukup tinggi di Indonesia, dan power distance di negara barat lebih kecil daripada di Asia. Selain harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di Indonesia, tapi juga untuk kesempatan untuk keluar negeri, juga ada berjuang kalau sudah pulang ke Indonesia mungkin Renzi ada mengalami juga waktu pulang dari Belanda, sudah bawa S3, apakah tetap harus juga berjuang di institusi sendiri waktu pulang dari Belanda untuk mendapatkan posisi atau untuk mendapat penghargaan yang seharusnya? Ya, perjuangan itu tetap ada sepertinya Pak. Jadi kalau setelah balik, itu mungkin ya bisa dibilang kenyataan tidak semanis yang diharapkan gitu kan ya. Dulu ketika belajar susah-susah gitu di Belanda, oke, dengan S3, dengan ilmu ini nanti kalau saya kembali kita mau ini gitu. Tapi ternyata ketika pulang ya tidak bisa
seidealis itu, atau maksudnya tidak bisa seindah yang diharapkan, mau langsung fokus ke riset aja gitu ya, karena yang dipelajari di Belanda itu teknik-teknik untuk research, kemudian pengalaman research dan lain sebagainya. Tapi ketika kembali ke Indonesia, pekerjaan itu ternyata sangat bermacam-macam sekali ya, mulai dari yang penelitian sendiri, kemudian mengajar, kemudian administrasi dan lain sebagainya. Jadi itu sangat besar sekali perjuangannya, dalam artian culture shock yang dihadapi, apa ya, reverse culture shock itu. Oh ternyata iya ya, diingatkan lagi bahwa ternyata oke, setelah menuntut ilmu setinggi mungkin, ternyata yang diharapkan oleh universitas itu macam-macam gitu, bukan hanya meneliti, tapi harus bisa misalnya dalam tugas-tugas administratif, menulis borang, kemudian terlibat di struktural misalnya. Dan ketika terlibat di struktural pun ternyata Ari jadi melihat, oh di susunan apa ya, pemimpin di universitas di Indonesia itu kebanyakan masih laki-laki gitu, perempuan masih sangat sedikit sekali tempatnya. Nah itu harus belajar lagi karena ternyata apa ya, our sexes, apa ya, gender kita itu masih jadi halangan, karena beberapa kali saya berbincang juga dengan para kolega, mereka itu menyampaikan bahwa loh, kita kalau cari pemimpin itu mungkin ya sebaiknya bukan yang perempuan, karena kalau perempuan nanti kan ada direpotkan dengan urusan anak-anak atau dengan urusan suami, terus kemudian kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Belum lagi masalah emosi dan hal-hal seperti itu ternyata masih menjadi pertimbangan gitu ketika seseorang itu ingin mencapai karir tertinggi di universitas di Indonesia. Itu jadi ya perjuangannya masih panjang sih ya. Jadi juga ada faktor prasangka ya sebetulnya terhadap gender, untuk jadi merupakan mungkin semacam langit kaca nanti. Untuk posisi perempuan di bidang akademis, ada satu contoh, Universitas Teknik Eindhoven tahun 2019 memutuskan untuk hanya menerima pelamar perempuan untuk posisi akademis. Tapi itu hura-hara di Belanda juga, karena di Belanda kan dibilang bahwa itu kan ada gender equality, jadi dengan hal itu mendiskriminasi laki-laki, dan hal itu tidak diperbolehkan menurut hukum. Jadi ini cara drastis yang Eindhoven lakukan. Apakah itu bisa digunakan di universitas di Indonesia menurut Astri? Apakah cara drastis itu bisa diimplementasikan di Indonesia sehingga juga ada kesetaraan perempuan yang bisa masuk ke posisi tertentu? Kalau menurut saya, cara drastis itu seperti kosmetik ya. Jadi hanya mendempul aja gitu, tapi tidak memperbaiki dari dalam gitu. Jadi kalau cara-cara hanya perempuan saja atau diutamakan perempuan sama diutamakan laki-laki, sepertinya hanya menutup menutup kekurangan saja. Harusnya yang diperbaiki adalah dukungan-dukungan untuk perempuan. Jadi lebih banyak dukungan untuk perempuan. Pada akhirnya juga kalau banyak dukungan untuk perempuan, lebih inklusif, jumlah perempuan juga akan meningkat. Meskipun ini membutuhkan waktu yang lama, nggak setahun 2 tahun kemudian jumlah perempuan meningkat. Salah satunya yang merupakan pengalaman pribadi saya waktu wawancara untuk beasiswa untuk menempuh pendidikan ke lain, dan waktu itu saya usianya masih 23 tahun, belum menikah, jadi masih pokoknya benar-benar semangat. Waktu saya wawancara beasiswa, salah satu panelisnya menanyakan kepada saya, "Loh Mbak, kamu ini umurnya 23 belum menikah, apa nggak sebaiknya menikah dulu saja daripada pergi ke luar negeri?" Waktu itu saya polos ya, saya jawab aja, tapi saya ini pengalaman yang bagus dan lain sebagainya, dan akhirnya saya dapat beasiswanya. Namun sekarang kalau saya pikir-pikir lagi, hal-hal yang seperti ini, kalau dulu saya nggak polos mungkin saya marah ya, dan banyak orang yang sudah marah mengenai masalah ini di Indonesia. Kalau
hal yang seperti ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Kalau mau meningkatkan jumlah wanita di sains di Indonesia, mungkin bukan menutup kesempatan untuk laki-laki, tapi hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Jangan mendiscourage wanita untuk masuk ke bidang sains. Seperti itu. Yeah, so it's back to actually memberikan equal opportunity to all. Tidak memperhatikan gender, tapi memang memperhatikan kualifikasi masing-masing. Tapi ya, itu memang saya rasa itu masih perjuangan yang sedang berlaku. Tidak hanya di Indonesia, tapi di Belanda juga, walaupun katanya mungkin di Belanda sudah secara hukum itu ada gender equality, tapi memang dalam praktek itu juga seringkali ada kasus-kasus seperti ini sebetulnya. Nah ini kan kalau dibicarakan tentang langit kaca yang di dunia akademis, sudah ada beberapa topik bisa dari kebudayaan, dari lingkungan, dari prasangka. Tapi juga apakah faktor agama berkontribusi untuk ini? Karena agama besar-besar di dunia sebetulnya didominasi laki-laki, dan di Indonesia agama sangat terjalin erat dengan kehidupan sehari-hari dan pribadi. Jadi apakah perlu ada penyesuaian dengan agama yang di Indonesia untuk meningkatkan perspektif karier? Mungkin saya mau menanyakan mulai dengan Santi. Pertanyaan yang susah, Santi dulu. Ya, memang. Karena orang hukum, jadi bisa lebih. Tapi itu memang pertanyaan yang susah karena itu memang bisa dikatakan agak sensitif. Tapi menurut saya sebagai observer, saya lihat bahwa agama juga berpengaruh dalam hal ini. Tapi apakah ada pengalaman atau bisa lihat sendiri apakah itu memang berperan untuk langit kaca? Ya, saya rasa agama bisa jadi penghalang, tapi juga bisa menjadi fasilitator. Soalnya saya cuma bisa berbicara dari pandangan Kristen dan Katolik ya. Saya sejak ke luar negeri hampir tidak pernah ke gereja, tapi ibu saya selalu bilang, kamu kalau cari koneksi atau kalau nggak bikin apa-apa ke gereja sana, mungkin ada pekerjaan atau apa. Jadi bisa juga, soalnya yang penting itu agama memberikan kita komunitas. Jadi kalau memang tergantung, saya rasa bukan tergantung pada agamanya, tapi pada komunitasnya. Kalau komunitasnya sangat bisa dikatakan seksis, ya orang-orangnya itu bisa jadi penghalang. Tapi kalau memang mereka sangat mendukung satu sama lain, itu bisa jadi kekuatan tersendiri buat kita. So actually it can swing both ways. It can be stimulating, but it can also maybe help hold somebody down. Mungkin mau tanya Ibu Sylvia, apakah ada pengalaman atau persepsi tentang hal itu? Pengalaman pribadi mungkin tidak ada ya, karena saya Muslim tapi saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang cukup sekuler. Kebetulan ayah saya juga non-Muslim, jadi mereka bebas saja, tidak ada seksis. Perempuan tidak boleh berkarir atau tidak boleh menempuh pendidikan tinggi, itu tidak ada. Tapi saya memang melihat sekarang kecenderungannya terutama untuk agama Islam ya, saya agak prihatin khususnya karena mulai banyak masyarakat yang memiliki pandangan fanatik terhadap agama Islam ini. Dan ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap bagaimana apakah seorang perempuan ini, seorang wanita ini boleh berkiprah, berkarir, menempuh pendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi instead of ini ada kemajuan untuk perempuan, ini justru dihambat. Jadi perempuan itu ada di bawah laki-laki. Jadi yang menentukan itu adalah laki-laki yang berkuasa atau yang memegang peranan, itu adalah laki-laki yang memegang, yang boleh bersuara itu adalah laki-laki, dan perempuan hanya di rumah saja ngurus keluarga, anak dan sebagainya. Jadi tidak jadi sangat membatasi pergaulan
wanita ya. Jadi kita seperti kembali ke masa lalu, masa zaman zaman nabi-nabi. Jadi tidak bisa berkembang. Nah, ini yang membuat keprihatinan. Jadi pandangan fanatisme ini yang menyebabkan akhirnya ya, lagi freeze. Perempuan juga tidak bisa berkembang. Halo, ya, freeze, sempat freeze ya. Jadi ini yang menghambat, kesimpulannya ini yang menghambat bagaimana wanita ini bisa mengembangkan diri lebih baik. Sebetulnya sudah dibicarakan tadi, tapi ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari participant dari ini. Susahnya kan sebagai seorang wanita untuk berkarya kalau juga berkeluarga, apalagi dengan di era disrupsi seperti ini yang karena pandemi harus berkarir, harus membuktikan diri, tapi juga harus menjadi homeschooling karena menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga, menjadi akademis, menjadi pekerja. How do you deal with that in this current situation? Maybe I'm not sure who to ask. Mungkin mulai dengan Renzi. So how do you cope in this pandemic era with all this kind of stuff? Kalau saya sebenarnya sudah berkeluarga, dalam artian saya punya suami, tapi saya belum punya anak. Jadi ketika pandemi terjadi, sebenarnya saya cukup bisa berkonsentrasi ya, karena tidak ada anak yang harus ditemani homeschooling. Tapi pada awal-awal pandemi banget, waktu itu saya masih tinggal bersama orang tua, karena waktu itu baru pulang dari Belanda, jadi rumah sendiri belum siap, kami tinggal bersama orang tua. Nah, di rumah orang tua ini saya ada keponakan yang waktu itu umurnya masih sekitar 2,5 menuju ke 3 tahun ya. 2 tahun hampir 3 tahun. Jadi itu masih sangat aktif sekali, dan biasanya dia dititipkan di penitipan anak gitu kalau ketika jam-jam produktif gitu ya, tapi karena itu pandemi kan tutup semua. Jadi waktu itu saya sempat mencicipi gitu ya rasanya bagaimana sih kalau harus struggling antara tuntutan pekerjaan dan juga dibagi dengan tuntutan di mana keluarga itu harus jadi satu hal yang penting juga, menemani ponakan kecil waktu itu. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau ibu-ibu yang lainnya seperti apa. Jadi memang beban online learning dan juga pekerjaan di rumah ketika masa pandemi itu sangat dirasakan oleh para ibu-ibu. Saya belum jadi ibu-ibu beneran, tapi sudah pernah merasakannya. Jadi saya salut sekali. Ya, saya merasa itu dengan pandemi itu additional beban sebetulnya untuk melakukan hal-hal yang sehari-hari. Kalau ada satu pertanyaan, how do you view the position of women in indigenous people? Ya, saya kurang jelas sebetulnya pertanyaan ini. Apakah karena menurut saya kalau di Indonesia kan banyak suku, jadi semua kan bisa dikatakan adalah indigenous people, tapi mungkin juga masih ada perbedaan antara access to education di Indonesia sendiri. Mungkin saya kurang tahu siapa yang bisa menjelaskan ini. Mungkin Astri. According to Astri, do you think that Indonesian girls all over the place have the same access to education, atau masih banyak yang perlu ditingkatkan? Ya, menurut saya masih banyak sekali anak-anak perempuan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kurang akses untuk pendidikan.
beberapa kali keluarga kami, baik keluarga saya sendiri maupun distance relative di Indonesia, biasanya kan ada asisten rumah tangga ya. Beberapa kali kami mendapat asisten rumah tangga yang sangat muda usianya, benar-benar 12 tahun. Pilihannya dia bekerja ke kota saya waktu itu di Bandung atau menikah. Jadi karena anak ini pikir, saya ingin kerja aja enak dapat uang gitu ya. Jadi mereka putus sekolah, kemudian mereka bekerja dengan keluarga kami. Menurut kami saat itu ya anak-anak ini sangat muda, juga masih banyak tenaganya. Jadi beberapa kali pembantu ART muda di keluarga kami sekolahkan lanjut SMP atau lanjut SMA di siang hari, kemudian pagi-pagi atau sore-sore atau di weekend mereka bisa bantu-bantu untuk bersih-bersih rumah. Tapi yang ingin saya soroti di situ adalah banyak sekali di daerah-daerah anak-anak muda ini yang usia 12 tahun masih belia, pilihannya adalah ya mereka mau bekerja atau mereka mau menikah gitu. Ya, saya kira salah satu hambatan juga adalah gejala pernikahan dini di Indonesia. Sudah berapa studi yang memperlihatkan, studi yang dibuat oleh Gender Studies Center di beberapa universitas di Indonesia, bahwa kalau sudah menikah dini memang sudah langsung menutupi access to education karena sudah menjadi sudah tidak diberi peluang lagi. Dan kalau saya tidak salah memang akhir-akhir ini ada undang-undang baru untuk meningkatkan umur untuk remaja yang bisa menikah di Indonesia. Mau tanya ke Santi, apa Santi tahu bisa menjelaskan tentang ini tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghindari atau untuk menurunkan jumlah pernikahan dini untuk perempuan. Ya, ini ada riset ya di Van Vollenhoven dilakukan oleh Miss Kreins dengan Hoko Hori. Yang barusan defense adalah Hoko. Dia berargumen bahwa karena banyak tekanan dari Badan Internasional dan juga Kementerian kalau usia minimum untuk menikah mau dinaikkan kalau nggak salah dari 16 ke 17. Tapi katanya yang mereka dapatkan di lapangan banyak perempuan atau anak-anak yang menikah justru karena pilihannya sendiri. Ada juga yang memilih menikah karena merasa saya kalau di keluarga terus-terus dipaksa untuk menikah, tapi pacarnya yang kita bayangkan biasanya pernikahan dini dengan orang laki-laki yang sudah tua ya. Tapi yang mereka dapatkan adalah ini pacaran antara remaja dan mereka memang dua-duanya pengen menikah. Ada memang yang memang hamil duluan. Tetapi mereka menemukan bahwa kalau umur dinaikkan bisa menjadi justru berbahaya untuk perempuan karena itu menjadikan pernikahan mereka ilegal. Dan saya kira satu gejala juga selain kalau menikah dini biasanya menutupi access to education, salah satu akibat juga adalah you live in poverty karena memang selama itu nggak bisa meningkatkan status lagi jadi itu memang salah satu hambatan juga yang perlu di address actually. I'm looking at whether there's another question from one of the participants. This is a difficult one. Wanita seperti apa yang harusnya ideal dalam dunia pendidikan? So what is actually the ideal situation for women in terms of dalam dunia pendidikan atau science? Or otherwise kalau dibalikin apa yang perlu terjadi sehingga tidak ada glass ceiling lagi dan tidak ada hambatan lagi untuk perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi dan mendapat posisi di science and technology. Mungkin saya mulai dengan Ibu Sylvia dulu. Saya pribadi merasa kuncinya adalah di ibu.
bagaimana ibu itu menanamkan nilai-nilai pada anaknya, anak perempuan terutama, bahwa tidak ada perbedaan gender. Jadi perempuan juga bisa maju seperti laki-laki, perempuan juga bisa bekerja di area-area yang sangat-sangat maskulin, karena ada beberapa bidang kerja, terutama di engineering ya, jadi di teknik misalnya yang sangat-sangat laki-laki. Dan itu memang sampai sekarang pun jumlah perempuan di sana yang berkiprah di sana di sains yang terutama yang engineering itu memang sangat-sangat sedikit. Maka tadi Eindhoven akhirnya membuka khusus untuk perempuan, mungkin karena di sana engineering kan, jadi banyak laki-lakinya. Tapi sebenarnya tidak hanya bagaimana perempuan itu mulai menilai dirinya bahwa dirinya mampu seperti halnya laki-laki, tidak kalah seperti laki-laki dan bisa menempati jabatan-jabatan yang sama strategisnya seperti laki-laki, tapi juga ada dukungan lingkungan itu tadi. Jadi bagaimana lingkungan kerja itu mendukung seorang wanita yang memiliki kelebihan, dalam hal ini dia nantinya akan menjadi seorang istri, seorang ibu. Jadi bagaimana suatu lingkungan kerja itu mendukung, misalnya dengan ada daily baby care misalnya, atau daily care for children, dan ada subsidi di sana. Kemudian bagaimana suatu perusahaan atau lingkungan kerja itu mendukung pada saat wanita ini memerlukan break misalnya pada saat menyusui atau melahirkan, hamil dan sebagainya. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu yang harusnya mulai dari sekarang dibuat gitu, di sistemnya harus diperbaiki. Kalau itu sudah diperbaiki, otomatis didukung oleh nilai-nilai dari keluarga, kemudian agama juga yang baik mendukung untuk maju, wanita ini maju sama dengan pria, maka otomatis nanti akan ada leader dari perempuan itu yang sama banyaknya dengan laki-laki. Otomatis hambatan bahwa perempuan itu tidak bisa studi lanjut sampai mencapai ilmu yang sangat tinggi atau mencapai jabatan tertentu di posisi tertentu yang tinggi ya seperti laki-laki, itu anggapan itu akan tidak ada lagi. Itu kalau menurut pendapat saya. Dan mungkin juga bisa dipikirkan kalau ada misalnya satu instansi yang memberi fasilitas ke perempuan dari segi infrastruktur, itu juga perusahaan atau instansi itu menjadi menarik untuk melamar ke sana. Jadi mereka juga dapat talent yang tinggi untuk hal itu, karena mereka menyediakan persediaan ini untuk betul. Karena sebenarnya bukan karena perempuan itu tidak mampu, tapi memang secara alami perempuan ini memiliki kelebihan itu tadi. Jadi dia bisa memiliki anak, dia bisa hamil, dan pada akhirnya perempuan harus memilih dia mementingkan karir atau rumah tangga atau both. Akhirnya kalau dua-duanya jadi dia tidak bisa maksimal juga. Jadi bagaimana suatu lingkungan kerja itu mendukung, jadi misalnya boleh membawa bayinya ke dekat bekerja, jadi dia bisa bekerja tapi juga sekaligus taking care of the baby misalnya, atau dia merasa nyaman, aman karena dia percaya ada fasilitas baby care yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi dia bisa fokus juga pada saat jam kerja untuk perusahaan begitu. Jadi dua-duanya bisa maksimal. Saya rasa dukungan dari lingkungan kerja itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kesimpulannya actually merubah mindset ya. Jadi prasangka dibalikin menjadi benefit sebetulnya. Iya. Ya. Tapi itu memang perlu perjuangan, saya rasa. Ya, seperti tidak hanya di Indonesia. Dan tidak bisa dalam waktu 1 atau 2 tahun, ya betul. Jadi lama ini prosesnya. Apakah mungkin ada yang mau tambahkan, Astri atau Santi atau Renzi? Mungkin saya mau menambahkan ya Pak. Ya boleh. Ini salah satu pengalaman saya selama di Leiden.
Kalau di Leiden sendiri, kita ada daycare, meskipun mungkin agak sulit terjangkau kalau kita tidak menerima gaji dari Leiden University, karena daycare sangat mahal, kemudian bisa menjadi lebih murah kalau kita dapat Tuslach, tapi kan harus mendapat gaji dari universitas, bukan dari beasiswa. Dan itu saya sangat terbantu di awal-awal karir, nggak di awal, tapi di pertengahan karir ketika saya mulai membawa anak saya. Kemudian yang kedua, saya setuju sekali dengan Bu Sylvie masalah persepsi. Pertama, persepsi dari lingkungan sekitar, dari atasan dan kolega dulu. Salah satu pengalaman saya adalah ketika pandemi kemarin. Kami punya anak kecil yang usianya 3 tahun, kemudian saya dan suami sama-sama sedang menyelesaikan PhD. Dan kita sama-sama di tahun terakhir, jadi lumayan seru ya. Ini ada anak kecil, kemudian kita sama-sama harus kerja. Jadi untungnya bagi saya saat itu adalah supervisor kami sama-sama memahami kondisi keluarga kami. Sehingga supervisor saya sendiri beberapa kali kita melakukan meeting di jam 8 malam ketika anak saya sudah tidur, kemudian kita baru meeting. Mendiskusikan paper-paper kami. Juga ini juga terjadi sebaliknya untuk supervisor dari suami saya sendiri, dan mereka memberikan ruang tidak hanya untuk saya tapi juga untuk suami untuk menjadi orang tua bagi anak kami. Nah, itu juga salah satu poin yang saya kira kadang terlupakan adalah kita memberikan banyak mencoba memberikan banyak ruang untuk perempuan, misalnya dengan memberikan daycare, memberikan fasilitas menyusui dan lain sebagainya. Namun kita juga harus memberikan ruang untuk laki-laki, men-encourage laki-laki untuk mengambil peran lebih banyak sebagai orang tua. Untuk di Indonesia ini kelihatannya masih agak jauh kurang gitu ya, untuk memberikan ruang bagi laki-laki, misalnya paternity leave dan lain sebagainya, supaya mereka mengambil banyak peran juga untuk menjadi ayah. Ya, thank you, Asti. Tadi selama diskusi juga berapa kali kita membahas kendala-kendala yang ada untuk masuk ke education. Juga ada dari Fahmi ada tanggapan bahwa susahnya untuk ada beberapa kendala selain yang disebutkan sebelumnya adalah misalnya keuangan, karena untuk studi kan perlu ada dana, apalagi kalau ke luar negeri. Yang kedua itu seringkali juga susah untuk menjadi admission ke universitas yang terkemuka karena memang peminatnya banyak dan kompetisi yang tinggi. Dan juga kadang-kadang untuk dapat admission kadang-kadang mahasiswi ambil jurusannya sebetulnya tidak diminati, tapi tapi mereka yakin bisa diterima di jurusan itu walaupun tidak diminati. Ya itu memang it's too difficult to find a solution. Tapi but do you recognize these kendalas? Maybe I can ask ke Sylvie dulu. Apakah memang you see this also happening? Iya, untuk kendala beasiswa, kendala dana terutama ya, saya mengalami sendiri. Jadi dulu saya sempat di undergraduate dan banyak sekali kasus di mana mahasiswa sudah diterima di PTN ya, baik melalui SNMPTN atau SBMPTN, tapi akhirnya tidak jadi diambil karena kendala mereka harus membayar UKT, jadi uang kuliah tunggal di semester pertama waktu harus masuk itu cukup tinggi bagi mereka. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan misalnya dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau beasiswa bidik misi sekarang. Hanya saja memang ada kriteria-kriteria tertentu yang hanya beberapa saja yang masuk range itu yang bisa mengambil KIP atau mendapatkan beasiswa bidik misi. Tapi banyak juga keluarga-keluarga yang
sebenarnya mereka tidak mampu, tapi jadi di atas range itu, tapi masih terlalu masih kesulitan untuk membayarkan UKT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ya, negeri ya. Saya tidak bicara dengan yang swasta otomatis lebih mahal lagi. Jadi di kasus saya yang saya tahu ya, jadi perguruan tinggi itu menetapkan UKT pertama itu berdasarkan pendapatan atau income orang tua bruto. Jadi memang tidak dilihat apakah mereka memiliki hutang atau beban-beban yang lain. Jadi dihitung income ayah, income ibu dikalkulasi, atau income ayah saja kalau ibu tidak bekerja. Kemudian itu yang digunakan untuk menentukan besaran UKT. Nah, padahal beberapa keluarga mungkin memiliki hutang yang harus dibayarkan dan ada beban-beban keuangan yang lain yang menyebabkan mereka tidak mampu membayarkan UKT. Nah, ini akhirnya menyebabkan mereka memilih mundur dan ini kasusnya juga baru saja viral. Jadi ada satu perempuan yang diterima di ITB kalau saya nggak salah ya lewat jalur SNMPTN. Tapi tidak diambil karena orang tuanya ada beban keuangan, kemudian adik-adiknya juga masih sekolah dan ada yang juga yang harus masuk kuliah di tahun yang sama. Jadi dia akhirnya mundur, tidak mengambil. Ini sangat-sangat disayangkan karena akhirnya jadinya dia tidak jadi ambil kuliahnya ini. Jadi dia memilih untuk mundur dan bekerja. Nah ini hal-hal seperti ini yang memang agak sulit ya. Jadi memang ada misalnya bantuan swasta seperti yang kita bisa ya, yang raising fund untuk membantu keuangan yang memerlukan. Tapi kan kalau tidak viral kan kita tidak tahu. Jadi tidak bisa raising fund juga gitu. Dan ini juga ya jadi susah juga. Itu memang ada kendala di sana. Sebenarnya untuk semester selanjutnya itu ada, jadi bisa ada reduksi UKT, permohonan keringanan UKT dan beasiswa itu banyak. Tapi memang di tahun pertama begitu masuk itu memang nominal UKT yang sudah ditetapkan itu memang harus mau nggak mau dibayar. Nah ini kalau nggak hutang atau tidak ada sesuatu yang bisa dijual, nah ini memang agak sulit. Ini memang suatu pilihan yang sulit untuk beberapa keluarga yang memang itu tadi range-nya tidak masuk di beasiswa bidik misi, jadi dianggap mampu tapi sebenarnya dia punya beban keuangan yang cukup tinggi. Itu satu. Kemudian pertanyaan kedua ini untuk konsep mencerdaskan bangsa ya, jadi bagaimana diterima sekolah-sekolah yang menerima siswa yang pintar dan berprestasi. Sebenarnya pemerintah juga sudah mulai memperbaiki ini, cuman memang banyak juga yang protes dan sebenarnya tidak mungkin kurang mengerti esensinya. Jadi seperti peniadaan zonasi sekolah, bukan peniadaan, pengadaan zonasi sekolah. Jadi sekolah di lokasi yang dekat dengan rumah. Jadi tidak ada lagi satu sekolah yang prestisius yang hanya murid-murid pintar saja yang masuk ke sana. Jadi semua rata, otomatis dengan zonasi itu baik yang anaknya pintar atau anaknya kurang pintar itu akan rata, otomatis akan rata karena mereka bersekolah di lokasi-lokasi yang dekat dengan rumah. Tapi banyak orang tua yang memang belum mengerti sebenarnya tujuan dibalik zonasi itu apa. Itu selain menghindari kemacetan itu apa, itu barangkali ya banyak yang belum mengerti esensinya. Jadi memang ini tujuannya jangka panjang, tidak bisa dilihat dalam 1-2 tahun, tapi nantinya akan ada pemerataan. Jadi yang pintar itu akan otomatis akan mengajari yang belum pintar misalnya. Jadi akan ada standar yang sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi memang urusannya dengan pendidikan ini memang apa ya, dari langkah-langkah kecil, dari policy-policy yang kecil yang kelihatannya tidak nyambung satu sama lain, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya ada hubungannya dan untuk tujuan yang lebih baik. Jadi memang tidak bisa dilihat dalam waktu instan. Jadi mungkin 10-20 tahun lagi baru akan bisa terlihat. Ya, itu memang perlu juga visi jangka panjang, karena itu kan mencerdaskan bangsa, doesn't happen overnight. Jadi dan saya juga kadang-kadang juga
kalau misalnya orang dari Barat tidak sadar bahwa sistem kalau banyak tantangan Indonesia lebih besar. Misalnya dari Belanda kan kecil, homogen. Yeah. Kalau Indonesia kan ya berapa ribu pulau, berapa suku, juga dari logistik dan untuk menjangkau murid untuk memberi kurikulum yang sama rata itu memang tantangan sangat besar di Indonesia. Jadi tidak bisa you cannot you cannot compare apples with pears ya kalau itu dalam istilah Belanda. Kalau untuk webinar ini kan it's about women in science and leadership through access to education. Sebetulnya ya untuk saya mau menanyakan apakah education memang edukasi adalah is this the way to leadership? Apakah itu satu-satunya cara untuk leadership untuk perempuan hanya education atau memang education penting atau ada juga faktor yang lain? Maybe I'll start with Astrid. What is your opinion on this? Tentunya pendidikan bukan satu-satunya cara, namun menurut saya pendidikan itu merupakan cara yang utama. Gimana ya? Ada orang-orang yang bisa mendapatkan akses untuk leadership, tentu orang-orang yang excellent gitu ya, tapi tidak melalui pendidikan. Kan banyak contohnya seperti Ibu Susi Pujiastuti contohnya. Tapi kalau bagi saya di Indonesia, perempuan ini masih hanya dipandang sebelah mata, seperti yang tadi di awal-awal Karenzi misalnya sudah cerita bahwa pemimpin tidak mau pemimpin yang perempuan, seperti itu. Sehingga perempuan ini harus betul-betul menunjukkan bahwa mereka excellent, bahwa mereka jauh lebih daripada kandidat yang lainnya untuk mendapatkan posisi kepemimpinan saat ini. Namun saya harapkan ke depannya sih tidak ada terlalu banyak perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses kepada kepemimpinan dan maupun terhadap pendidikan. Gitu. Kasih Astri. Menurut Santi, can we expect a female president in the future in Indonesia kalau gitu? Ya, mudah-mudahan. Kenapa tidak? Tapi menurut saya kesempatan perempuan untuk menjadi seorang leader memang tidak cuma dari education saja ya, karena ada juga bidang-bidang yang memang pada intinya bidang perempuan, misalnya tentang produk-produk wanita misalnya. Itu kan sebaiknya memang di lead oleh memang yang mengerti tentang itu. Dan memang kita perlu perempuan di banyak bidang. Seperti saya baru melihat kemarin ada satu TV series yang menceritakan tentang VR, virtual reality kamera. Terus mereka bilang, wah ternyata perempuan kalau pakai itu lebih pusing daripada laki-laki karena mungkin ya entah kenapa mungkin. Jadi itu cuma disadari oleh perempuan, tapi karena industri itu didominasi oleh laki-laki, jadi tidak ada yang sadar kalau produk mereka itu sebenarnya tidak akan laku di pasar. So actually the female perception bisa juga menjadi benefit and contribution actually daripada if it's only from a male perspective. Yeah. Untuk kalau mau tanya ke Nurhansyah, do you think that your education has helped you in terms of getting a leadership position? Iya, kalau bagi saya pendidikan itu sangat penting ya. Maksudnya kalau dari konteks saya, karena biasanya kalau di dunia pendidikan itu untuk jadi pemimpin itu syaratnya harus memiliki kepangkatan tertentu. Maksudnya ini karena kita bicara sains dan dalam konteks saya sains adalah perguruan tinggi gitu. Kalau untuk mendapatkan posisi tertentu itu harus memiliki status kepangkatan tertentu. Apakah pangkatnya lektor atau
Ini sangat kontekstual ya, sangat Indonesia sekali. Lalu gelar terakhir itu jadi sangat berpengaruh juga. Oh, dia belum doktor, jadi belum pantas untuk menduduki posisi ini. Nah, itu juga jadi sebuah cara berarti pendidikan ya dalam mendapatkan sebuah posisi leader. Jadi tantangan bagi perempuan kalau menurut saya ya, karena entah kenapa menurut saya di sekitar saya itu kalau perempuan untuk mendapatkan kepangkatan yang tertinggi, kemudian gelar pendidikan yang tertinggi, itu selalu ada faktor-faktor lain di mana dia harus juggling ya, mempertimbangkan. Banyak teman saya misalnya leadership-nya itu sangat kuat, tapi belum memiliki gelar S3. Nah, kenapa belum memiliki gelar S3? Karena belum mendapatkan izin dari suami misalnya untuk pergi ke luar negeri. Sementara persyaratan dari kampus-kampus di Indonesia itu sekarang untuk yang muda-muda diharuskan kuliahnya ke luar negeri. Ya, nggak tahu kenapa, padahal pendidikan di dalam negeri juga bagus. Nah, berarti kan ada ada semakin banyak tantangan untuk perempuan kalau dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut saya memang obstacles-nya berlapis gitu ya. Bukan hanya untuk mendapatkan pendidikan tinggi, gitu. Ternyata pendidikan tinggi juga diperlukan untuk mendapatkan jabatan leader. So it's actually still unfair that women still have to fight harder and have to prove more untuk membuktikan diri. Iya. Menurut Sylvia itu memang betul. Ya, kebetulan kalau di lingkungan kerja saya di Fakultas Farmasi, kebetulan rasio perempuannya tinggi, jadi saya tidak terlalu merasakan itu. Jadi pilihannya, leadernya, dosen-dosennya dan mahasiswanya juga banyak yang perempuan, jadi equal ya antara leader laki-laki dengan leadernya perempuan. Justru kita agak langka itu kalau laki-laki, memang bidangnya lebih feminin ya. Mungkin di fakultas-fakultas yang netral atau yang lebih ke teknik yang banyak laki-lakinya, ini mungkin lebih terasa lagi persaingannya. Tapi saya setuju dengan Renzi, memang kalau di edukasi, jadi di pendidikan tinggi itu untuk bisa menjadi leader atau menduduki jabatan pemimpin, ketua atau kepala apa, bidang apa, atau departemen apa, itu memang ada batasan-batasan seperti misalnya harus sudah minimal sudah bergelar doktor atau sudah memperoleh kepangkatan tertentu, misalnya rektor, golongan berapa, golongan PNS-nya berapa, itu ada. Jadi itu otomatis yang akhirnya juga memicu kita untuk bagaimana bisa meraih gelar dan jabatan untuk bisa menduduki jabatan itu akhirnya. Karena itu juga akhirnya berkontribusi pada income, jadi ada tambahan income juga. Jadi dan memang betul tantangan untuk perempuan juga lebih tinggi karena dia harus dituntut oleh studi lanjut itu, tapi harus mendapatkan izin misalnya dari suami atau dari keluarga untuk bisa keluar negeri, dan itu kadang-kadang bisa menjadi kendala tersendiri selain kendala untuk mendapatkan dana untuk bisa studi lanjut. Thank you, Sylvia. We are now moving towards the end of the time for the webinar. Masih ada I still have a question before we close. I think some of the participants in this group have to make a decision at some point. Apakah akan melanjutkan studi lanjutan di Indonesia atau di luar negeri, tapi juga nanti akan mengalami hambatan yang sudah dibicarakan dalam diskusi ini. So what is your personal word of advice in general also to girls who now have to make a decision and have to confront the parents or swami or lingkungan, how to make a decision and whether they should take this step and apply maybe for untuk pendidikan di luar negeri. What is your advice? And I will ask for all four of you. And also, what do you think is your personal role in your own environment in this? Mungkin saya
mulai dengan yang terakhir tadi dengan Ibu Sylvie. Oke. Saya simpel saja, jawaban saya jelas. Ambil kesempatan untuk bisa keluar negeri karena itu tidak terbayarkan dan tidak tergantikan untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Kita bisa mendapatkan pengalaman kultur yang berbeda, masyarakat yang berbeda, yang jauh membuka wawasan kita sebagai orang Indonesia. Jadi kita tidak narrow minded gitu. Otomatis kita akan terbuka wawasan itu. Jadi kita punya pengalaman yang jauh lebih banyak kalau kita mengambil studi lanjut di luar negeri. Kedua, di luar negeri jelas memiliki keunggulan-keunggulan dibanding di dalam negeri. Bagaimanapun, meskipun di dalam negeri juga tidak kalah bagus, tapi tetap di luar negeri jauh lebih advance ya, lebih bagus fasilitas, sarana prasarana dan sebagainya itu lebih mendukung untuk studi. Misalnya di Leiden universitas sudah berapa ribu tahun yang lalu, 1675 lahirnya. Jadi ya otomatis juga jauh lebih maju ya dibanding di Indonesia. Kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua atau suami bahwa studi di luar negeri itu penting, ya itu pintar-pintarnya kita aja. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa ada benefit yang jauh lebih bisa kita raih kalau kita melanjutkan studi di luar negeri, meskipun juga akan ada pengorbanan seperti saya tadi, misalnya saya pribadi harus berpisah dengan anak, tapi memang di akhirnya itu sangat-sangat fruitful bisa studi di luar negeri, dan itu memang barangkali tidak akan saya dapatkan pengalaman yang sama apabila saya mengambil studi di dalam negeri. Jadi itu sesuatu pengorbanan yang layak menurut saya. Bagaimanapun itu layak, dan di mana ada niat di situ ada jalan. Kalau saya percaya itu. Jadi terus fight untuk masa depan. Itu kalau saya. Thank you. I'm not sure whether we can have a tambahan actually, because I think you touch upon most of the points. Tapi mungkin masih ada tambahan mungkin dari Astri. Ya, kalau untuk keluarga saya, kebetulan kami semua banyak dari keluarga pribadi saya yang mendapatkan pendidikan tinggi, jadi kebetulan tidak sulit untuk meyakinkan mereka. Namun untuk suami ini, karena suami saya dari Belanda, setelah ini saya akan melanjutkan studi ke Swiss. Dan saya harus meyakinkan dia nih gimana caranya nih. Pertama kali kan dia akan keluar dari Belanda. Namun bagi keluarga kami, semua anggota keluarga harus mendapatkan moment to shine, harus mendapatkan spotlight. Jadi kalau saat ini dia sedang menyelesaikan PhD-nya, kami semua mendukung dia untuk menyelesaikan PhD-nya. Kemudian selanjutnya saya ingin melanjutkan ke Swiss, kami semua akan mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan ke Swiss, dan kami semua akan pindah ke sana dan mencari pekerjaan. Suami saya akan mencari pekerjaan baru di sana. Jadi mungkin ini salah satunya, because kalau di Indonesia kan banyak perempuan yang posisinya caretaker gitu ya. Jadi mengurus keluarga, mendampingi suami dan lain sebagainya. Mungkin ini persepsi yang harus dirubah, bahwa semua anggota keluarga, anak, suami dan istri harus memiliki momen-momen untuk spotlight momennya dia gitu. Tidak hanya di bidang pendidikan, mungkin di bidang lain-lainnya, hobi-hobi lainnya juga boleh. Kemudian kenapa di luar negeri, ya seperti yang tadi Ibu Sylvie bilang, terutama di bidang sains, infrastruktur ini menjadi hal yang sangat penting, infrastruktur penelitian, karena di bidang sains ini, maksud saya ilmu pasti alam, penelitian itu harus baru, harus ada nilai kebaruannya, baik dari metode yang baru maupun penemuan yang baru. Saat ini penemuan yang baru ini benar-benar sangat terkait dengan infrastruktur yang dimiliki, mesin-mesin dan alat-alat yang canggih. Ini yang tentunya kalau pendidikan saja, kalau basis hipotesis dan penelitian saja di Indonesia banyak sekali. Namun kalau bekerja sama dengan luar negeri atau dilakukan di luar negeri, ini sangat membantu dalam menambah infrastruktur yang baru dalam penelitiannya, sehingga penelitiannya memiliki impact yang lebih baik lagi. Networking juga ya, Astri? Ya.
Silakan Renzi, apakah ada tambahan? Mungkin untuk teman-teman yang memang ingin studi lanjut, yang pertama memang dari dirinya sendiri dulu, jadi yakin. Biasanya sih banyak yang justru menggunakan alasan tidak mendapatkan izin dari orang tua atau tidak dapat izin dari suami itu sebagai apa ya, kayak alasan gitu untuk mendukung. Misalnya dia 60 yakinnya tuh baru 40%, 60%-nya tidak yakin. Terus bilang ke orang tuanya, ternyata orang tuanya juga mengungkapkan ketidakyakinannya, terus oh ya udah deh kalau gitu nggak usah, karena orang tua juga bilang tidak, suami juga bilang tidak gitu ya. Jadi diyakinkan dulu dirinya. Nanti kalau misalnya ternyata dari orang tua tidak yakin, ya kita harus bisa meyakinkan mereka, cari alasan kenapa pergi ke suatu negara itu memang betul-betul kita butuhkan untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Seandainya masih menemui tembok gitu ya, memang benar-benar tidak boleh, suami dan keluarga sangat kekeh, sementara kita masih ingin studi ke luar negeri, mungkin kita bisa mencari kompromi, misalnya mencari negara lain yang mungkin bisa lebih berterima di lingkungan keluarga. Salah satu contoh, mungkin ada teman saya yang ingin sekali studi ke luar negeri karena berbagai keuntungan yang tadi disampaikan oleh Bu Sylvie dan Astri ya. Jadi dia sangat ingin studi ke luar negeri. Keluarga tidak memperbolehkannya kuliah jauh-jauh. Ke Australia nggak boleh, ke Eropa nggak boleh, ke Amerika apalagi nggak boleh karena lebih jauh lagi. Akhirnya dia mencari peluang untuk studi di Singapura. Singapura juga menawarkan pendidikan kelas dunia, ya, tapi lokasinya lebih dekat ke Indonesia, jadi dia bisa pulang balik gitu setiap 2 minggu sekali. Jadi di sini dia menemukan keseimbangan ya antara cita-citanya dia untuk menempuh pendidikan kelas dunia dengan menghabiskan waktu bersama keluarga dan tidak melanggar keinginan suami gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke keyakinan kita, kalau kita sudah yakin nanti pasti ada jalan untuk menuju ke sana gitu. Thank you Renzi. Apakah Santi juga masih ada tambahan atau pesan? Ya, kalau pesan dari saya, kalau buat perempuan yang mungkin dihalangi oleh laki-laki untuk sekolah ke luar negeri, coba perhatikan, itu adalah rule saya. Coba perhatikan laki-laki di sekitar kalian. Apakah mereka melarang ke luar negeri karena mereka sendiri yang tidak pede, atau apa memang itu untuk kebaikan perempuan, kebaikan kalian sendiri? Nah, San, serem banget San. Kadang ya kita memang bukan bicara tentang suami, mungkin saja masih pacar ya. Coba perhatikan lagi, apa layak orang ini saya akan bersama-sama dengan saya, apa orang ini layak menghalangi cita-cita saya. Karena sebenarnya, dan kalau memang sudah jadi suami, kita perempuan juga jangan takut, perempuan juga bisa jadi kepala keluarga. Kalau memang ada kesempatan membawa semua keluarga ke luar negeri, kenapa tidak? Kita harus mengambil peran itu. Itu saja dari saya. Stand up for your right, actually, and also some marriage advice. So, thank you. Terima kasih. Memang bulan-bulan terakhir itu memang ada beberapa hari yang khusus untuk untuk memperhatikan gender equality dan posisi untuk gadis dan perempuan dengan Women and Girls in Science, and also the National Women's Day, dan bulan April depan karena juga Hari Kartini di Indonesia yang juga menjadi semacam simbol untuk emansipasi wanita, walaupun waktu Orde Baru Kartini digunakan untuk mendukung sebagai ibu rumah tangga, tapi sebetulnya itu salah satu pandangan yang salah, karena memang seharusnya Kartini Day should stand for emancipation and gender equality. Jadi mudah-mudahan dengan pemerintah yang sekarang ini itu memang akan diluruskan bahwa itu memang penting dan bisa menjadi role model, dan untuk juga kesadaran untuk masyarakat umum atau suami-suami yang kurang pede bahwa itu memang penting. Saya mau terima kasih ke semua pembicara hari ini,
maaf kalau saya ada kesalahan, tapi mudah-mudahan diskusi hari ini cukup bermanfaat dan buat semua. Last but not least, kalau yang ikut ada hadiah menarik kalau ngisi forum feedback yang ada di chat box, silahkan isi form yang ada 3 pemenang nanti yang dapat hadiah menarik dari kantor Jakarta. Also, please follow our social media. Semua bisa ditemukan dengan Leiden in Indonesia. Khususnya juga kalau mau mengikuti webinar berikutnya. So for this, I would like to thank all participants. Thank you, Asti, Santi, Sylvia, dan Renzi. Thank you for making time for us, and maybe hope to see you again soon for maybe another webinar. And I also would like to terima kasih ke semua partisipan yang sabar ikuti webinar ini hari ini.